Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang indah ini, tanggal 31 Agustus 2023. Kita tentu saja selalu merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai dasar yang teguh dalam langkah-langkah kita ke depannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, tidak henti-hentinya bersukacita atas tangan penyertaan Tuhan. Hari lepas hari hingga pagi hari ini, Tuhan membangunkan kami dengan keadaan segar, dan kami siap memulai aktivitas kami. Tapi kami rindu, biarlah firman Tuhan menjadi dasar yang teguh, sehingga kami bisa melangkah hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Mazmur 105 ayat 40 sampai 42 dan juga Matius 6 ayat 11. Mazmur 105 ayat 40 sampai 42, Daud bermazmur, dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka, dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Selanjutnya dari Injil Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah dua ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Berdasarkan benar firman Tuhan ini, saya membuat renungan bagi kita semua yang berjudul Jangan Ragukan Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup kita tidak selalu mudah. Bahkan tidak jarang atau seringkali hidup kita ada di fase-fase di mana kita ada dalam keadaan yang tidak pasti, ketidakpastian. Seperti halnya yang saya alami ketika saya menyelesaikan pendidikan saya dan saya berharap saya bisa langsung menjadi pelayan Tuhan. Tapi nyatanya keadaan tidak memungkinkan bagi gereja kita untuk menambahkan saya sebagai seorang pelayan yang baru. Itu tentu saja menimbulkan suatu kekhawatiran tentu saja bagi saya, dan juga tidak jarang saya mengeluh ya. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun berputar-putar di tengah padang gurun, tempat yang sangat kering, tidak mungkin ada makanan. Mereka mulai khawatir dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka dengan berkelimpahan. Dalam Mazmur, Daud jelas memuji kuasa Tuhan atas bangsanya yang menuntunnya keluar dari Mesir. Ketika umatnya mengeluh, Tuhan menjawab dengan memberikan mereka makanan yang berlimpah melalui burung, roti, bahkan air di tempat yang kering. Itu sungguh tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu sangat mudah bagi Tuhan ya. Daud sangat bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan pada dirinya dan juga bangsanya, bahkan dalam keadaan kelam sekalipun. Dan Allah secara nyata terlihat bagaimana kuasanya menyertai dan juga mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa tersebut. Dalam Matius tentu saja Yesus mengajarkan kita doa yang sangat-sangat kita hayati dan kita lakukan secara pribadi mungkin setiap hari, dan di gereja setiap hari Minggu, yaitu doa Bapa Kami. Dan salah satu yang diajarkan adalah pada ayat 11 tadi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tentu Yesus mengajarkan kita untuk meminta segala sesuatunya, makanan dan apapun yang kita butuhkan secara cukup. Cukupnya itu apakah bagi kita? Tentu saja tidak. Yang cukup daripada kehendak Tuhan saja ya. Jadi Tuhan memiliki takarannya sendiri. Itu yang harus kita minta, bukan apa yang kita inginkan dari kemanusiaan kita ya. Dari dua ayat ini
Tuhan menginginkan kita dalam masa-masa kelam, dalam masa-masa ketidakpastian dalam hidup ini, untuk percaya, berserah kepada Tuhan, dan tentu saja Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, secukupnya yang Dia kehendaki dari kedua firman Tuhan ini. Tapi pada nyatanya apakah kita hidup sesuai dengan firman ini? Tentu saja seringkali tidak ya, terutama saya Bapak Ibu ya. Seringkali saya dan kita semua ketika hidup dalam ketidakpastian, dalam keadaan saya ketika saya menunggu kapan ya saya akan dipanggil untuk bisa melayani di gereja. Seringkali saya khawatir melebihi pengharapan saya kepada Tuhan. Seringkali saya ataupun kita sekalian mengutamakan perhitungan duniawi ketika kita sedang melakukan segala sesuatu dan tidak mendapatkan hasil dari usaha dan jerih payah kita. Kita sering berhitung, saya mau payu apa nih? Saya sudah melakukan A, harusnya saya mendapatkan A, tetapi tidak mendapatkan. Disitulah kita mulai putus asa. Kita seringkali lupa waktu Tuhan ya. Dan kita parahnya seringkali memaksakan kehendak Tuhan, bahkan mendikte Tuhan. Padahal hidup kita ini dari Tuhan, dan Tuhan semua yang mengaturnya. Jadi kita sesungguhnya harusnya mengikuti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita seperti itu? Mengapa saya secara terkhususnya seperti itu? Tentu saja karena kurang percaya ya. Jadi Tuhan begitu mengasihi kita, tentu saja Tuhan selalu mengingatkan ketika kita goyah ya, dalam keadaan kita mengeluh ataupun bersungut-sungut. Manusia itu lemah ya, daging sangat lemah, tapi kasih Tuhan selalu mengingatkan kita. Saya sangat diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa dalam ketidakpastian hidup ada kepastian dari Tuhan pada saatnya dan dalam waktunya dan dalam kecukupan yang seturut dengan kehendaknya saja. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berserah kepada Tuhan, bisa tetap merasa aman walaupun kita dalam ketidakpastian? Paling simpelnya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan apa? Dengan berdoa ya. Semakin kita mengalami masalah, semakin banyaklah kita harus berdoa, dan kita harus membaca firman. Itu sangat nyata saya rasakan ketika saya menyusun renungan sarapan rohani ini. Saya benar-benar tercengang bahwa firman Tuhan ini sangat pas dengan keadaan saya ya. Ketika kita mengalami suatu problematika, maka ketika kita mau membuka firman Tuhan, membaca, merenungkannya, kita akan menemukan jawaban dari Tuhan melalui kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita ini ya. Dan tentu saja ketika kita sudah berpegang kepada Tuhan, kita harus berusaha secara maksimal, tetapi mintalah hasilnya daripada Tuhan. Jangan mengharapkan hasil dari apa yang kita usahakan, karena Tuhan hanya mau usaha dari kita, doa dari kita, tetapi hasilnya itu hanya kasih karunia dari Tuhan saja, dan seturut dengan kehendaknya apa yang cukup baginya, bagi kita. Karena seringkali apa yang cukup, apa yang secukupnya dari Tuhan, itulah yang terbaik. Tentu saja mutlak itu yang terbaik bagi kehidupan kita, bahkan berkelimpahan. Pasti Bapak Ibu Saudara sering merasakannya di tempat ini, bagaimana Tuhan memberkati dengan kehendaknya, itu menjadi suatu keberlimpahan, seperti yang dirasakan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah berusaha, tentu saja kita harus juga meminta kepada Tuhan supaya diberikan dari hasil apa yang kita usahakan itu apa yang terbaik dari Tuhan. Bukan sebaliknya, kita mendikte Tuhan dan kemudian kita menginginkan hasil sesuai dengan kehendak kita. Itu tidak akan baik. Kita tidak akan mendapatkan apapun, karena ada juga firman Tuhan yang mengatakan kekhawatiranmu tidak akan merubah apapun ya, sejengkal pun tidak akan berubah. Maka dalam ketidakpastian kita punya kepastian bahwa kita punya Yesus yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan,
dan juga renungan bagi kita, bagi diri saya sendiri. Jangan pernah ragukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam ketidakpastian, kita memiliki kepastian dalam Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur firman Tuhan menguatkan kehidupan kami dalam keadaan kami yang sulit, dalam keadaan kami yang tidak pasti. Kami memiliki kepastian bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan kehidupan kami, bahkan memberi kami segala keberlimpahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami sebagai langkah kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami mulai hari ini dalam nama Yesus, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan juga menginspirasi langkah kami pada hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat.